Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama meneruskan PA kita. Kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ke-12 bertema Paulus di Efesus. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kebenarannya, dan kiranya Engkau Tuhan akan menolong kami juga melalui kebenaran ini, tahu akan hati-Mu, tahu akan kehendak-Mu, dan Engkau menuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran itu. Demi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa cerita ini dimulai dengan bahwa ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman sampai dia tiba di Efesus. Dalam PA yang lalu kita belajar tentang Apolos ini, seorang Yahudi dari kota Alexandria, yang datang ke Efesus memberitakan firman Tuhan, dan kemudian dia diperlengkapi di kota ini oleh Priscilla dan Aquila, dan kemudian dia pergi ke Korintus dan menjadi berkat Tuhan di kota itu, Nah, sementara cerita itu berlangsung sampai Apolos itu menjadi berkat di Korintus, sesungguhnya ada cerita yang lain, kata Lukas, yaitu bahwa
Paulus itu sudah berangkat lagi dari Antiokhia, ya, kemudian menjelajahi daerah pedalaman sampai tiba di Efesus. Nah, apa yang dimaksud dengan menjelajahi daerah pedalaman ini? Kalau kita melihat peta ini, kita mengerti bahwa rutenya adalah dari Antiokhia itu Paulus melewati Frigia, melewati Galatia, dan kemudian masuk ke daerah Asia dan sampai ke kota Efesus. Kemudian diceritakan di situ bahwa ketika dia sampai di Efesus, ia mendapati beberapa orang murid. Nah, saudara-saudara, ini catatan Lukas, ya. Lukas itu menyebut beberapa orang murid. Nah, tapi kalau kita memperhatikan cerita berikutnya, kita mengerti bahwa mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Ini mungkin adalah hasil penginjilan Paulus yang pertama, waktu dia sempat datang ke Efesus, masuk sinagog, dan kemudian ada beberapa orang menahan dia untuk mengajar lebih jauh, ada sambutan yang baik. Tapi waktu itu kita ingat bukan, Paulus mengatakan nanti aku akan kembali, begitu ya. Lalu dia meninggalkan mereka, dan dia cuma meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus itu. Jadi mungkin juga ini adalah orang-orang yang berdiskusi dengan Priscilla Aquila. Mungkin juga orang-orang ini adalah orang-orang yang bertemu dengan Apolos, ya. Waktu mereka berdiskusi dengan Apolos, mereka juga kemudian mau mengikuti ajaran itu. Nah, oleh Lukas, orang-orang inilah yang disebut sebagai murid itu. Tetapi menarik, ketika kemudian Paulus bertanya pada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus waktu kamu itu menjadi pengikut Tuhan Yesus? Mereka menjawab, belum, ya, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kalau kita membaca ini, seakan-akan mereka itu mengikuti Yesus, tapi mereka belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Padahal ada Priscilla Aquila di sana, ya. Padahal mereka sudah pernah mendengar dari Apolos. Nah, saudara-saudara, ada penafsir mengatakan barangkali ini maksudnya bukan mereka belum pernah dengar sama sekali tentang Roh Kudus, tetapi mereka belum pernah melihat kenyataan kehadiran Roh Kudus itu di dalam hidup mereka sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, itu maksudnya ya. Nah, saudara-saudara, kemudian Paulus menanyakan pada mereka, kalau gitu kamu udah dibaptis dalam nama siapa waktu itu? Nah, saudara-saudara, kemudian mereka mengatakan, kami menerima baptisan Yohanes. Paulus lalu segera memberitahukan mereka bahwa mereka perlu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang disebut baptisan Yesus itu. Sebab Paulus mengatakan baptisan Yohanes itu adalah baptisan pada orang-orang yang mau bertobat dari dosa mereka. Itulah arti baptisan Yohanes, baptisan untuk pertobatan. Tapi Paulus mengingatkan, lalu Yohanes itu mengatakan pada orang banyak itu bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang setelah dia. Ya, begitu ya, setelah Yohanes datang, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian rupanya Paulus menjelaskan tentang Yesus yang datang setelah Yohanes, yang dikatakan oleh Yohanes sebagai inilah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dan kemudian dia mengajarkan tentang Yesus, dan kemudian dia menyampaikan tentang amanat agung. Jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kira-kira begitu ya. Lalu orang-orang itu mengerti, dan kemudian mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Kali ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam nama Allah Bapa,
Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, setelah itulah Paulus itu menumpang tangan kepada mereka. Dalam arti dia berdoa bagi mereka. Dan ketika dia berdoa, maka dikatakan oleh Lukas, maka mulailah mereka itu berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya. Jadi mereka berbahasa roh dan bernubuat. Nah, saudara, ini menunjukkan tanda-tanda yang sama dengan Pentakosta. Ketika Roh Kudus itu turun pertama kali atas murid-murid di Yerusalem. Sehingga Ajit Fernando itu mengatakan, inilah Pentakosta berikutnya yang dicatat oleh Alkitab terjadi di kota Efesus, sekarang di tanah Asia. Pentakosta pertama di Yerusalem, kemudian dicatat di rumahnya Cornelius, kemudian dicatat juga di Antioquia, ya, kemudian dicatat juga di Efesus ini. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kita melihat bagaimana Roh Kudus itulah yang bekerja. Roh Kudus itulah yang menyebarkan kuasanya membangun gereja Tuhan di mana-mana tempat, ya, dan ditandai dengan hadirnya Dia seperti pada hari raya Pentakosta yang di Yerusalem itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Lukas mencatat waktu itu mereka jumlahnya kira-kira ada 12 orang. Kira-kira itu menunjukkan itu bukan jumlah yang jelas, tetapi mungkin 12 orang itu Lukas mau menunjukkan itu seperti rasul, ya. Dan kita tahu nanti saudara-saudara kalau kita baca berikutnya bagaimana dari kota Efesus inilah kemudian Injil diberitakan di seluruh Asia, ya. Nah, yang dimaksud Asia itu nanti kita akan lihat bukan benua Asia, ya, tetapi ada provinsi Asia. Dikatakan di ayat 8, kemudian Paulus itu seperti biasanya masuk ke dalam sinagog dan dia memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus 3 bulan lamanya. Tetapi seperti di kota-kota lain juga, orang-orang Yahudi di sinagog itu beberapa menolak, tapi mereka menolak dengan keras. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini, mereka itu mengumpat, ya, mereka menghina Injil, menghina Yesus Kristus, mungkin menghina Yesus di depan umum. Dan karena itulah akhirnya Paulus memutuskan untuk membawa murid-murid orang-orang yang percaya itu keluar dari sinagog itu, dan kemudian mereka berkumpul di ruang kuliah Tiranus. Nah, ruang kuliah Tiranus ini rumahnya adalah tempat pertemuan. Nah, kata Tiranus ini mungkin nama pemiliknya atau mungkin nama tempat pertemuan itu, ya, di mana barangkali di situ ada orang-orang yang memberikan pelajaran sehingga disebut ruang kuliah itu, ya. Mungkin ada perpustakaan di situ. Nah, bagaimana bisa begitu? Nah, saudara-saudara, nampaknya di situ tempat orang-orang berkumpul, dan ada penafsir mengatakan barangkali kalau dikatakan selama 2 tahun Paulus itu setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus itu, bisa jadi itu maksudnya adalah orang-orang di sana itu belajar atau membaca atau melakukan sesuatu, tetapi waktu masa-masa istirahat siang begitu, ya, katanya mereka itu kemudian berdiskusi, ya. Paulus secara khusus mengumpulkan mereka dan banyak orang mengikuti diskusinya. Begitu. Dan bagaimana mereka mencukupi kebutuhan? Ada penafsir mengatakan di Efesus itu nampaknya bisa jadi Paulus tetap membuat tenda bersama Priscilla dan Aquila selama 2 tahun lamanya. Jadi kalau dihitung-hitung saudara-saudara, Paulus itu ada 27 bulan
di kota Efesus itu membangun jemaat Tuhan. Tetapi rupanya bukan cuma jemaat Tuhan yang dibangun. Kemudian kita mendapati kenyataan di ayat 10 itu dikatakan bahwa semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, saudara, saya menunjukkan peta ini pada saudara ya. Nah, itulah Asia. Daerah di dalam lingkaran itulah Asia, ya. Nah, saudara perhatikan di Asia itu ada 7 jemaat itu ya. Ada Efesus, ada Smyrna, ada Laodikia, begitu ya, Tiatira. Kota-kota yang diwarna kuning itu adalah 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Itu semua di provinsi Asia ya, yang sekarang sebagian besar adalah menjadi Turki. Nah, saudara-saudara, itu yang dimaksud. Paulus di mana? Paulus selama 2 tahun itu setiap hari di Tiranus, di kota Efesus. Tapi bagaimana Injil itu bisa menyebar sampai ke seluruh Asia? Nah, ini menunjukkan saudara-saudara bagaimana orang-orang percaya yang mendengar apa yang disampaikan Paulus di Tiranus itu kemudian mereka bawa ya ke daerah-daerah itu. Barangkali ada orang-orang yang mendengar tentang Injil, mereka kemudian datang juga ke situ ya, dari kota-kota, 7 kota yang ada jemaat mula-mula itu barangkali ya. Mereka berkumpul di Tiranus. Mereka mendengarkan firman Tuhan dan mereka pulang membangun jemaat-jemaat. Roh Kudus menyertai mereka. Nah, sehingga dikatakan dalam pasal yang ke-11 dan 12 yang merupakan kesimpulan dari bagian ini, bahkan mungkin bagian dari seluruh pemberitaan Injil di kota Efesus ya, bagaimana Tuhan itu kemudian melalui Paulus bukan hanya membawa Injil, berita itu ke tengah mereka, tapi menyertainya ya dengan mujizat-mujizat yang luar biasa ya. Katanya bahkan orang-orang membawa sapu tangan dan kain yang dipakai oleh Paulus, meletakkannya pada orang-orang sakit, orang-orang sakitnya sembuh. Ini sapu tangan dari mana ya, kain dari mana? Yaitu ya, penafsir mengatakan itu mungkin adalah kain sapu tangan, itu maksudnya adalah yang dipakai Paulus barangkali ketika dia membuat tenda. Ketika dipakai untuk mengeringkan keringatnya, begitu ya, seperti handuk kecil atau something. Nah, kain itulah yang katanya kemudian bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir roh-roh jahat. Tapi sekali lagi, itu bukan karena kain itu, bukan karena Paulus, tetapi dikatakan oleh Lukas, catatan Lukas ialah oleh Allah. Ya, oleh Allah lah hal itu terjadi. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mujizat itu selalu ada. Tetapi itu terjadi bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Dan mujizat itu selalu ada. Tujuannya bukan untuk menunjukkan kehebatan manusia, tapi kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya pemberitaan Injil itu dikokohkan ya, supaya orang mendengar berita Injil diyakinkan dan mereka beroleh keselamatan. Apa yang ingin saya ajak saudara-saudara renungkan pada PA kita kali ini? Saya ingin menyoroti bagaimana dari kuliah Tiranus itu seluruh Asia mendengarkan Injil. Saya rindu saudara-saudara menyadari bahwa pemberitaan Injil, perluasan Injil itu bukan karena Paulus itu pergi kemana-mana begitu ya, tapi karena orang percaya itu membawa Injil itu ke tempat-tempat di mana mereka berada. Ketika orang mendengarkan Injil, ketika mereka belajar Alkitab, dibangkitkan imannya, mereka bersaksi. Kisah para Rasul, Lukas mencatat
bahwa orang-orang yang awam itu, yang mungkin mereka bukan rasul itu, mereka bukan pengajar-pengajar seperti Paulus itu, ketika mereka memberitakan Injil, Roh Kudus menyertai mereka. Mereka membuat banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, katanya ya, orang-orang itu memberitakan Injil. Saya tidak tahu apakah saudara setelah mendengarkan PA, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu, ketika firman Tuhan itu membuat saudara percaya pada Tuhan Yesus, firman Tuhan itu juga membuat saudara bersaksi kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, pada suami, pada istri, pada teman-temanmu, dan mereka dituntun kepada Tuhan Yesus. Percayalah saudara, Roh Kudus yang menyertai orang-orang yang berkhotbah di mimbar, yang menyertai orang-orang yang mengajar PA di gereja, adalah juga Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara ketika saudara menceritakan berkat Tuhan dalam hidupmu itu pada keluargamu, pada teman-temanmu. Roh Kudus yang menyertai Paulus, menyertai juga orang-orang yang memberitakan Injil sampai ke seluruh Asia itu. Dan kalau ada kekuatan-kekuatan yang lain, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus akan menyatakan kuasanya juga. Injil itu bukan hanya diberitakan dalam pengetahuan, tapi dengan kuasa. Kuasa itu menyertai Paulus. Kuasa itu menyertai orang-orang yang memberitakan Injil. Kuasa itu juga menyertai saudara-saudara yang bersaksi bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, Tuhan kiranya menolong kita untuk semangat memberitakan Injil. Saya tahu gereja akan dibangunkan bukan karena hamba-hamba Tuhan itu keliling kemana-kemana, tetapi hamba-hamba Tuhan itu fokus memuridkan, mengajar, berdoa bagi orang-orang percaya, bagi gereja. Dan Tuhan memakai semua orang yang lain yang sesungguhnya tidak kurang dari seorang hamba Tuhan itu untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Kiranya firman Tuhan hari ini menyemangati kita untuk bersama-sama memberitakan Injil. Dan biarlah dari tempat gereja saudara berada, dari GKA Immanuel Malang, Injil akan diberitakan ketika semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, juga memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Tuntunlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman. Dan biarlah di dalam hidup kami kuasa-Mu nyata, sehingga sekalipun kesaksian kami sederhana, oleh kuasa Roh Tuhan, banyak orang dituntun untuk percaya dan menjadi murid Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, tuntunlah kami di jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti kita boleh bertemu untuk mendiskusikannya dalam Zoom meeting GKA Immanuel Malang jam 6 sore. Saudara boleh menanyakan apa yang masih kurang jelas, dan kita boleh mendiskusikannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.